Shalom, oras, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, ahoy, rahayu, rahayu. Salam Ebibania, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus ini untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 11 Januari tahun 2026, minggu pertama setelah tanggal 6 Januari tahun 2026, sehingga kita sebut minggu pertama setelah Epifanias. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana telah dikatakan oleh Rasul Tuhan Yesus sewaktu menuliskan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Kita baca dari Roma pasal 1 ayat yang ke-7b. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari kitab Deutero Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 tentang hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Bahasa Bataknya nahutogui. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Jehovah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Jehovah, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Jehovah, Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang terdahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, yang tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan, melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi,
Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu sehingga kami dapat merenungkannya, memahaminya, lalu menghayatinya dan memetik apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam perbuatan kami yang baik. Dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan kabulkan itu. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebagaimana saya katakan tadi, perikop ini adalah bagian dari kitab Deutero Yesaya, yakni pasal 40 sampai pasal 55, yang mengkisahkan atau yang dinubuatkan sewaktu bangsa Israel masih berada dalam pembuangan dan belum dituntun Tuhan keluar dari pembuangan atau pulang dari pembuangan, karena Raja Kores belum berkuasa. Waktu itu masih Raja Nebukadnezar memerintah mereka. Secara khusus kepada bangsa Israel ada sedikit lebih ringan penderitaan yang ditimpakan oleh bangsa Babilonia, sebab jasa Daniel kepada Nebukadnezar yang sangat luar biasa. Daniel waktu itu memberitahu arti mimpi Nebukadnezar yang melihat patung yang sangat besar dengan berbagai jenis bahan-bahan. Dan itu semua terjadi kepada Nebukadnezar. Dan dampaknya memang bangsa Israel yang diangkut itu menjadi sisa bangsa Israel yang dilepaskan dari Yehuda, diberi keringanan karena mereka dapat bekerja untuk membangun kota Babilonia. Mereka ahli dalam pertanian, dalam irigasi, dalam pembangunan bangunan, bahkan dalam kemiliteran juga. Mereka digunakan oleh Nebukadnezar untuk membangun negerinya. Dan bangsa Israel yang tinggal sisa-sisa itu tidak lagi sampai ratusan ribu orang. Karena yang diangkut sewaktu Raja Jekonia menyerah itu hanya terhitung kira-kira 20.000 orang. Yang lain-lainnya dibunuh. Sehingga dapat dikatakan keadaan bangsa Israel waktu itu, bangsa Yehuda, merupakan bambu yang telah patah atau marosak, atau seperti sumbu yang bernyala kecil, namar nehet itu. Keadaan bangsa Israel itulah yang kembali dipedulikan oleh Tuhan karena murkanya telah berlalu. Hukuman yang berat yang ditimpakannya kepada bangsa Israel walaupun tidak disesali karena dosa Manase, dosa Ahaz. Tuhan mau memulihkan kembali bangsa Israel itu. Di hadapan Tuhan, sisa bangsa Israel itu adalah hamba. Di sini di Deutero Yesaya, kadang Kores itu dikatakan hamba. Bahkan Raja Nebukadnezar juga dikatakan hamba. Tetapi ada bedanya dengan hamba yang dinubuatkan dalam pasal 42 ini. Secara kolektif, Israel atau keturunan Yakub itu disebut juga hamba dalam Deutero Yesaya ini. Bahkan 6 kali atau lebih itu selalu ditekankan. Tetapi semuanya, Israel terutama atau Yehuda, secara kolektif dikatakan Israel.
karena Tuhan ingin memulihkan hubungan Yehuda dengan Israel, sisa-sisa Israel yang kira-kira 200 tahun lebih dahulu dibuang ke Babel oleh raja-raja Asyur, kan kayak gitu. Dan mereka mau dipulihkan, persatuan mereka mau dipulihkan di daerah pembuangan itu. Kalau ada masih sisa-sisa bangsa Israel 10 marga dari kerajaan Israel Utara yang dibuang tahun 722 sebelum Masehi ke Mesopotamia, ke Hala, mereka akan dipersatukan dengan bangsa Yehuda yang dibuang pada zaman Nebukadnezar tahun 597 dan 587 sebelum Masehi. Jadi secara utuh bangsa keturunan Yakub itu dilihat oleh Tuhan sebagai hambanya. Maksudnya sebagai orang yang harus melakukan perintah-perintahnya dan yang mengaku Tuhan Jehovah itu sebagai Adonai, Tuhan atau Tuhan mereka. Jadi sering begitu. Di kampung halaman berkelahi, tetapi setelah dirantau orang, apalagi dalam penderitaan, yang berkelahi atau keturunan orang yang berkelahi itu menyatukan diri. Dan itu bagus. Makanya banyak orang Batak yang berkelahi di kampung, kakek moyangnya tetangga dengan tetangga berkelahi, satu marga, satu tarombo. Tetapi setelah merantau ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, keturunan orang yang berkelahi di kampung itu menyatukan diri, dan itu keinginan Tuhan. Jadi firman ini mengajak seluruh bangsa-bangsa, ya, yang satu keturunan yang dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan harus bersatu di daerah perantauan, dan itu menjadi pola persatuan sampai ke Bona Pasugit, ke tanah leluhur. Walaupun masih banyak hilang marga yang 10 itu, sampai sekarang masih dicari, kan kayak gitu. Tapi sisa-sisanya ada yang kembali merangkul Yehuda juga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Israel atau keturunan Yakub itu terhitung sebagai hamba Allah yang gagal, ya, yang tegar tengkuk, karena di ayat-ayat sesudah perikop perenungan kita ini, ya, mulai ayat 18, ya, dikatakan jelas di sana kegagalan Israel dan kebutaan Israel yang dipandang Tuhan sebenarnya sebagai hambanya dan diharapkan hidup sebagai hamba Jehovah, Ebed Yahweh. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, nubuat hamba Tuhan di ayat 1 sampai ayat 9 pasal 42 ini menjadi murni nubuatan tentang datangnya, munculnya seorang hamba Tuhan yang betul-betul melebihi semua hamba Tuhan yang dianggap Tuhan hamba Tuhan, ya, seperti Kores atau Nebukadnezar atau Israel atau keturunan Yehuda, keturunan Yakub sebagai hamba Tuhan. Dan memang sewaktu Kores menang dan memulihkan bangsa Israel kembali ke Bona Pasugit, kampung halaman, bukan Jerubabel bin Syaltiel yang dianggap sebagai hamba Tuhan atau Mesias. Jadi masih dinantikan apa yang dikatakan di pasal 42 1 sampai 9 ini. Sewaktu bangsa Israel tahun 135 itu sebelum Masehi memberontak dan menang, ya, di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba, ya, bangsa Israel
mengangkat dia sebagai Mesias, ya, yang diurapi Tuhan katanya, karena dia menang. Tetapi setelah dia ditangkap dan dibunuh oleh tentara Romawi, harapan kemesiasan kepada Simon Bar Kokhba itu, walaupun dia sebagai pahlawan nasional, menjadi buyar. Ya. Juga setelah bait suci dihabiskan oleh Jenderal Titus, ada pemberontakan Yahudi juga, dan pimpinannya dianggap menjadi Mesias, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tetapi itulah permulaan pemisahan daripada orang Kristen dan Yahudi yang menyangkal Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, sebagai Mesias, dan sebagai juru selamat. Karena mereka tidak mau mengakui pejuang bangsa Israel itu sebagai Mesias mereka. Mereka berteguh di dalam segala tekanan dari bangsa Israel, bangsa Yehuda di zaman Masehi. Mereka tidak mengikuti klaim orang Yahudi siapa Mesias. Mereka teguh memegang Yesus sebagai Mesias, hamba Tuhan, juru selamat, Tuhan. Dan walaupun berpisah memang Yahudi dengan Kristen, mereka terus berpegang kepada perjanjian lama sebagai bagian kitab suci. Bangsa Yahudi tidak mengakui adanya perjanjian baru sebagai kitab suci, sebagai tanda penolakan mereka terhadap Yesus sebagai raja mereka, sebagai Mesias mereka, sebagai juru selamat mereka. Dan pada zaman sekarang, dalam usaha orang Yahudi membangun bait Allah ketiga, itu sudah dirancang-rancang. Kalau mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, kutuk Tuhan masih akan terus berjalan sama mereka. Begitu sulitnya sekarang membangun bait Allah atau bait suci yang ketiga di Yerusalem, karena tempatnya sudah ditempati, sudah dibangun di sana Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas, sehingga disoluk tempat pembangunan bait suci itu. Dan kalau bait suci Islam yang di Yerusalem itu dirobohkan, mungkin huru-hara di seluruh dunia akan terjadi. Mari kembali kepada Yesus Kristus. Saya ajak semua orang Yahudi, orang Israel yang sekarang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja kalian, sebagai Mesias kalian, sebagai Juru Selamat kalian. Dan semua Islam di dunia saya ajak untuk percaya kepada Yesus Kristus yang kalian sebut Nabi Isa Al-Masih, yang lebih tinggi dari Nabi kalian, dan mau menyambutnya sebagai Juru Selamat karena kalian menyebutnya alaihi salam, pembawa keselamatan. Dan Nabi kalian adalah yang bersalawat untuk mendoakan agar mereka selamat. Kalau Yesus Kristus menjamin keselamatan, makanya orang Kristen, orang Islam, orang Yahudi, mari bersatu menyambut Yesus Kristus yang menyatakan diri Tuhan yang Maha Kuasa itu. Orang Kristen telah merumuskan kepercayaan yang benar bahwa ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Jangan ada yang menuduh orang Kristen mempertuhan manusia dan percaya kepada tiga Tuhan. Tidak ada itu. Yang ada adalah orang Kristen percaya kepada Tuhan Yehovah sebagai Bapa, Yesus Kristus sebagai Anak, dan Roh Kudus, Ruh Hakudus. Mereka atau tiga nama itu menyatakan Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Hal yang ketiga yang mau saya katakan, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Dalam sejarah dari zaman Yesaya sampai kepada zaman Yesus Kristus, tidak ada yang betul-betul memenuhi nubuatan Deutero Yesaya ini. Hanya dalam Yesus Kristus itu benar-benar dipenuhi, sehingga di dalam Matius 12 ayat 18 sampai 21, Rasul Matius mengutip Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 sebagai bukti pemenuhan nubuatan Deutero Yesaya terjadi di dalam Yesus Kristus. Mari kita ulas sebentar apa yang dipenuhi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Ewet Yahweh, hamba Tuhan. Dikatakan yang kupegang, nahutugui kata orang Batak. Tapi itu ibarat seorang pendeta, dan itu yang ditiru oleh seorang pendeta waktu menahbiskan para pelayan-pelayan gereja, selalu memegang tangannya. Jadi Tuhan memegang tangan Yesus Kristus sebagai wujud penyataan firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan pilihan Tuhan itu dinyatakan di dalam berita kelahiran Yesus Kristus. Dan minggu-minggu Epifanias adalah minggu-minggu penyataan bahwa Yesus Kristus adalah wujud Allah yang maha sempurna, yang memiliki semua karakter Tuhan. Tentu saja sebagai Tuhan, dan kepadanya ada karakter manusia juga. Dan kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Itu sesuai dengan nubuatan di dalam perjanjian lama. Sewaktu Tuhan dibaptis, Tuhan Yesus dibaptiskan, langit terbuka dan Roh Kudus hinggap kepadanya berupa wujud burung merpati, dan ada suara Tuhan yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jangan lupa itu, dengarkanlah dia. Itulah yang dituliskan para rasul sebagai bukti bahwa Tuhan menaruh rohnya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Sirus, kepada Nebukadnezar, atau kepada keturunan Yakub. Tidak ada penaruhan Roh Kudus. Mereka hanya dituntun oleh hukum-hukum mereka masing-masingnya. Tetapi Tuhan Yesus yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu ditugaskan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Memang keturunan Abraham, keturunan Israel, keturunan Yakub itu dimaksudkan untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi karena ketegar-tengkukan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 1, Yesaya 6, Yesaya 5, tidak terpenuhi. Mereka tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, bahkan gagal melaksanakan hukum atau mispat Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka jatuh kepada mengikut-ikut dewa-dewa asing, misalnya dewa Asur itu ya. Dan mereka dihukum, bukan lagi menegakkan hukum, mereka dihukum. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, diinginkan menjadi sumber hukum
untuk seluruh bangsa-bangsa. Itu sangat penting kita renungkan agar kita berjuang baik secara tingkat internasional, secara nasional, dan juga secara lokal. Karena kita sebagai Israel baru adalah bangsa pilihan Tuhan, hamba yang dipilih Tuhan. Ingat, kata hamba di sini adalah bentuk tunggal. Sehingga kita semua umat pilihan Tuhan dipandang sebagai bentuk tunggal, sebagai satu kesatuan yang akan berjuang untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Musa memang dicatat juga di Amerika Serikat sebagai penegak hukum, perumus hukum-hukum Tuhan. Muhammad juga kayak gitu. Mereka diakui oleh Amerika Serikat sebagai penegak hukum, ya, pembuat hukum-hukum. Kan Hammurabi juga, hukum-hukum Hammurabi itu ada dalam hukum Musa juga, ya. Tetapi bedanya dengan kita, Yesus Kristus adalah penegak hukum, pembawa hukum yang baru walaupun masih lama. Karena apa? Urat tunggang daripada hukum, segala hukum bangsa-bangsa itu diajarkan, ditegakkan oleh Tuhan Yesus, yakni hukum kasih. Habimul Allah dan Habimul Anas. Hukum kasih kepada Allah dengan segala kekuatan, segala jiwa, segala dengan segalanya lah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, kan kayak gitu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau inginkan diperbuat orang lain kepadamu. Itu semua sentral daripada hukum kemanusiaan dan hukum keilahian. Tidak ada yang lain. Dan karena itu adalah hukum utama, kepada setiap bangsa diberikan wewenang dan kuasa untuk menjabarkannya dalam hukum-hukum yang menunjukkan kasih itu. Tidak ada dasar kebencian di sana. Sehingga para umat beragama, para bangsa-bangsa tidak perlu saling menjajah, tidak perlu saling menindas, dan tidak perlu merasa lebih tinggi dari agama orang lain, ya. Sebenarnya harus begitu. Tapi ada yang sok-sokan sebagai hamba Tuhan katanya, padahal sudah menjadi budak fundamentalisme keagamaannya. Aneh itu. Kita tidak mau menjadi budak daripada ambisi-ambisi kita berdasarkan agama maupun berdasarkan nasionalisme. Tetapi berdasarkan hukum kemanusiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita berjuang terus untuk penegakan hukum kemanusiaan dan hukum keilahian di seluruh bangsa-bangsa. Hamba Tuhan ini dikatakan tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, memperdengarkan suaranya di jalan. Itu membedakannya dengan Yohanes Pembaptis, ya. Tetapi dia berteriak bukan suaranya. Dia meneriakkan suara Tuhan, dan dia selalu mengajar di bait Allah, di daerah di mana, di tempat mana dia berada, ya. Bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus mengajar setiap orang yang datang mengerumuninya. Dan kepada setiap manusia memang diberi wewenang, diberi hak untuk percaya atau tidak. Kalau percaya mendapat kehidupan, kalau tidak percaya mendapat hukuman, kan kayak gitu. Dan apa yang menjadi diperjuangkannya, tidak boleh ada satu bangsa yang sudah patah, tidak ada kelompok agama yang sudah patah, atau seperti sumbu-sumbu kecil saja, ya, yang sebenarnya kalau ditiupkan angin mati, dia tidak ditiupkan itu. Jadi katakan lebih baik kau bergabung dengan orang lain, tidak begitu. Sama seperti gereja Mertoma misalnya, ya, hanya saya aja ada di India.
Dulu ada di Sumatera, lenyap di Sumatera. Tapi sampai sekarang tidak lenyap itu gereja Martoma di India yang didirikan oleh Thomas, Rasul Thomas itu kan. Dia tetap hidup dan menjadi anggota Dewan Gereja Sidunia itu. Ada juga suatu gereja di Eropa kayak gitu, ya. Orang-orang Walden situ ya. Ada gerejanya, tetapi kerjasama dengan hanya warganya hanya 4 orang mungkin. Tugasnya hanya membuat almanak atau renungan yang kita pakai sampai sekarang ya, dikirim dari Jerman ke Indonesia ini. Kita tidak tahu sejarahnya, padahal itu dari kelompok yang sangat kecil yang tidak dipadamkan oleh Tuhan, tapi dibiarkan menyala. Yang bambu yang rusak itu disihor-sihori. Begitulah memang kalau pemimpin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Orang Batak mengenal prinsip mengatakan raja harus, pemimpin harus, yang menyelamatkan bangsa harus. Kalau ada dahan yang patah harus disihor-sihori, dibalut, dibelebasi, dibalut, dan diberi agar jangan putus, agar dahannya tetap hidup lagi. Dan kalau ada akar yang nampak, kehabisan tanah, itu harus ditabor-tabori, ditambah tanah ke sana yang berpupuk agar tumbuh bagus. Kalau ada daun yang layu, itu harus disegarkan dengan siraman air. Ya, itulah prinsip orang Batak sebagai pemimpin, ya. Karena dia adalah perpustakaan ditulunan kan, yang selalu tahu melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi prinsip kita orang Batak juga tidak boleh mematahkan dahan-dahan atau bambu yang terkulai, ya, tidak boleh, harus dirawat. Itu sudah menjadi prinsip bangsa kita dari sejak nenek moyang. Dan sumbu yang pudar itu jangan dipadamkan, harus dipelihara agar terus bisa menyala, ya. Dan pemeliharaan untuk sumbu yang pudar itu agar tetap menyala adalah aturan hukum yang berlangsung. Jangan ada penindasan kepada kaum minoritas. Tak kapan orang Kristen bisa mayoritas di Indonesia, jangan, kalau kaum mayoritas di suatu daerah, jangan tindas yang minoritas di situ. Itu tanggung jawab kita. Dan walaupun Tuhan kita Maha Kuasa, Dia tidak memerintah otoriter. Dia menegakkan suatu Rechtsstaat, negara hukum di mana-mana, bahkan kerajaan-kerajaan di dunia ini dibuat menjadi kerajaan yang berdasarkan hukum. Sama seperti kerajaan Inggris itu dulu diktator kan. Sekarang menjadi parlementer yang berdasarkan hukum. Dan sewaktu belum ada PBB, ya, kerajaan-kerajaan itu bisa saja diktator, bingis seperti di Korea Selatan. Tapi Korea Selatan itu sebentar lagi akan runtuh itu. Sama seperti Iran yang atas nama agama diktator, kita lihatlah nanti bagaimana. Kalau mereka yang diktator menang, bangsa Iran pasti akan semakin menderita kan. Kalau menang, Tuhan Yesus mengatakan Iran menjadi negara hukum kemanusiaan, penegak hak-hak asasi manusia. Sama seperti Indonesia ini yang merupakan Rechtsstaat, tidak boleh ada penindasan. Makanya untuk menjawab pemberontakan OPM, KKB di Papua tidak ada penindasan, tapi pembujukan kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi.
Dan memang kalau tidak mau, berarti yang tidak mau itu memilih jalan kematian, kan kayak gitu. Memilih jalan untuk disingkirkan. Tapi kita ingin agar semua bangsa Papua itu hidup sejahtera walaupun berkelompok-kelompok, lebih dari 500 macam etnis di sana, kan kayak gitu. Jangan ada yang sampai hilang dari permukaan bumi. Karena Tuhan kita itu tidak padam, tidak pudar, itu dipenuhi dalam penderitaan Yesus, kan. Begitu luar biasa penolakan terhadap Yesus, tapi dia terus bekerja, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Bahkan setelah disalibkan pun dia tidak mau pudar. Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kalau bangsa Israel menantikan suatu Mesias yang harus menang, tapi Tuhan Yesus menang bukan karena senjata, melainkan karena hukum yang tidak harus diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hukum kasih. Dan Tuhan Yesus itu bukan menang perang seperti Daud memenangkan peperangan-peperangan, tetapi Tuhan Yesus menang melawan senjata iblis, dan dia hidup kembali walaupun sempat mati dan naik ke surga. Dia memerintah dari surga, menjalankan hukum dan menegakkan hukum yang membahagiakan seluruh umat manusia. Makanya konsekuensinya seluruh bangsa-bangsa kalau tidak belajar dari Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, itu tergolong sebagai bangsa yang bodoh. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang takut kau 100% penduduk negerimu beragama non-Kristen, belajarlah dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kau sebut itu ajaran Tuhan Yesus, kalau kau jalankan kasih, kau menjalankan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang berfirman tentang nubuatan inilah Jehovah pencipta langit dan bumi, yang membuat manusia bernapas dan segala makhluk bernapas. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, seperti Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu Tuhan kita. Sebagai hamba pengikutnya adalah kita Kristen, Bapak Ibu Saudara. Jangan percuma kita disebut Kristen. Tuhan Yesus bermaksud melakukan penyelamatan terhadap seluruh umat manusia dari kuasa dosa, dari kungkungan iblis. Dan kita pun bekerja sebagai hamba Tuhan, sebagai Kristen. Bukan sebagai Nasrani, ya, sebagai Kristen yang dimurapi menjadi raja-raja di dunia ini, harus benar-benar mengerjakan penyelamatan. Dan Tuhan memegang, menunggu gerejanya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jangan ragukan itu. Tuhan telah membentuk kita, bukan asal ada kita di dunia ini. Karena panggilannya lah makanya kita menjadi umat Tuhan, pilihan Tuhan. Dan dengan kita Tuhan telah berjanji, ya, agar kita dibuatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi jangan ada yang berusaha menggelapkan kehidupan bangsa-bangsa. Amerika Serikat pun juga harus menyadari tugasnya sebagai terang bagi bangsa-bangsa, bukan penindas, bukan hanya sekedar polisi dunia. Ya, Tuhan telah membuat perjanjian kepada kita bahwa seluruh bangsa yang mengikut Tuhan Yesus oleh karena kita, mereka mendapat keselamatan baik di bumi maupun di surga. Kalau masih ada bangsa yang buta terhadap kebenaran, buta terhadap keadilan, buta terhadap bahaya kemiskinan, kita harus membuka mata mereka agar mereka celik, ya. Dan kalau ada bangsa yang keranjingan menjarakan rakyatnya, membunuh rakyatnya hanya karena protes-protes, kita harus membebaskan mereka dari tahanan, ya. Mengeluarkan mereka dari gelap, bahkan dari rumah penjara.
Makanya kita terus menuntut bahwa orang yang demo di bulan-bulan yang lalu, mungkin masih ada ribuan ya yang masih ditahanan. Tolong bebaskan itu Pak Presiden. Jangan ada lagi karena mereka demo di penjara sampai sekarang. Dan kita pun tidak boleh menjadi terpenjara di rumah kita. Kita harus merdeka, ya. Karena apa? Yesus Kristus itu adalah Jehovah, penyataan diri Jehovah. Dan kita percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Dan jangan berikan kemuliaan Tuhan itu kepada patung-patung, kepada dewa-dewa lain. Jangan ada sinkretisme di tengah-tengah kehidupan bergereja kita, ya. Itu semua tentang Tuhan Yesus telah dinubuatkan dan telah dipenuhi, dan itu sekarang diwariskan kepada kita, dan kita sudah tahu itu, ya, dan sudah dikabarkan kepada kita, dan kita terpanggil memenuhi tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami, dan kiranya itu membuka hati dan pikiran kami, agar kami juga mampu membuka kebutaan bangsa-bangsa atas keadilan dan kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.